welcome back again di Talk Show Foscom 16. Kali ini bersama gue Awa yang bakal bahas berbagai fenomena sosial yang mempengaruhi kita, terutama di kalangan generasi muda nih. Dan hari ini gue bakal bahas topik yang mungkin di kalangan Gen Z itu udah nggak asing lagi ya, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, buat Foscomers nih yang belum tahu apa itu FOMO, jadi FOMO itu adalah perasaan cemas atau khawatir karena merasa tertinggal atau tidak ikut dalam tren atau pengalaman yang dilakukan oleh orang lain. Nah, pasti kalian juga nggak asing kan sama Labubu yang viral kemarin, kayak panjang banget tuh. Gue lihat di TikTok tuh ada videonya mereka kayak nunggu 10 jam untuk beli sebuah boneka Labubu kayak sekecil itu, dan harganya pun menurut gue kayak tuh mahal banget, kayak nggak worth it gitu loh buat sebuah boneka. Nah, di kesempatan kali ini gue udah ngundang 2 narsum yang kayak oh my god, gue nggak sabar banget buat ngobrolin ini sama mereka. Gue ada 2 narsum, yaitu Kak Kinan dan Kak Fajar. Yeay. Kenalin dulu dong boleh ke Foscomers. Hi guys, nama gue Kinantina Zwanggraini, but people usually call me Kinan. Gue mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Gunadarma. Yeay, boleh Fajar? Hai guys, nama gue Fajar, gue mahasiswa juga di Universitas Gunadarma juga, dan ilmu komunikasi juga. Yeay. Jadi kita tuh satu fakultas di Ilkom. Nah, sebelum ke pertanyaan, gue mau nanya kabar kalian dulu. How are you guys doing? Gimana kabarnya? Gue baik-baik aja sih, cuman kayak lagi sibuk sama kuliah aja. Apa tuh kesibukannya di kuliah? Kebetulan gue kan semester 5, jadi kayak di kampus gue tuh ada kayak kewajiban gitu loh bikin PI. Bikin PI. Gue lagi sibuk bikin PI sekarang. Kalau Fajar gimana? Ya kurang lebih karena kita sama sejurusan juga walaupun gak sekelas, ya kurang lebih sama. Mungkin ya berbeda di tugas aja, mungkin lebih banyak atau lebih kurang, I don't know. Oke, kita sama. Aku juga sama sih, kayak lagi sibuk sama PI dan kemarin baru selesai magang. Oke, kita langsung aja nggak sih ke pertanyaan yang pertama nih. Menurut kalian FOMO atau Fear of Missing Out tuh apa sih? Dari Kinan dulu deh. Menurut gue kayak FOMO or Fear Missing Out itu kebetulan banget nih ya. PI gue tuh judulnya kayak pengaruh pembelian impulsif terhadap fear missing out gitu. Menurut gue tuh FOMO tuh kayak kecemasan, rasa cemas, kayak selalu pengen ikut tren, kayak selalu pengen tahu berita terkini gitu. Nah, menurut gue juga FOMO tuh sama Gen Z itu, kan kita Gen Z nih, jadi kita gak bisa terpisahkan gitu loh sama yang namanya FOMO. Kalau menurut gue gitu sih. Setuju sih. Kalau menurut Fajar gimana? Ya kalau menurut gue sih kurang lebih sama kayak Kinan, apalagi kayak kalau misalnya ngomongin soal Gen Z apa generasi yang sekarang gitu, apalagi bahkan kadang ada milenial juga ngikut-ngikut gitu, kayak betul. se-FOMO itu gitu, karena sekarang tuh dunia apa-apa tuh udah tren, selalu tren gitu. Tapi ya kalau menurut gue gak ada bedanya sih mau Gen Z, mau milenial, karena di setiap generasi tuh pasti ada FOMO-nya. Tapi karena sekarang udah di era digital dan kita tuh gampang banget kan akses sosmed tuh lebih cepat aja menyebarnya tentang FOMO ini. Nah, tapi menurut kalian nih, yang bikin FOMO ini muncul tuh apa sih? Dari Fajar dulu deh. Kalau menurut gue itu sih karena biasanya tren ya. Kayak tren-tren sekarang tuh kayak banyak yang unik, banyak yang lucu, kayak bisa bikin tampil beda aja gitu loh, kayak bikin apa sih, bikin warnain dunia gitu bilangnya ya. Itu kayak ya nambah kehidupan aja biar warna-warni. Betul. Kalau menurut Kinan? Kalau menurut gue, kalau dilihat dari faktor psikologisnya kan yang pertama kayak tadi yang udah gue sebutin di awal, kayak kecemasan, terus kita tuh kayak takut banget ketinggalan tren, ketinggalan berita terkini gitu. Itu yang mendorong FOMO. Dan yang udah lu jelasin juga, karena sekarang era digital mungkin arusnya itu lebih cepat gitu loh, dari tren satu ke tren yang lain itu kayak nge-reach out si audiensnya buat ikutan jadi FOMO tuh kayak lebih cepet gitu. Gampang banget kan. Nah, terus menurut kalian, kalau kalian nih dari Kinan dulu deh, lu pernah nggak sih kayak ngerasain FOMO-nya itu? Pernah banget, karena
kebetulan gue juga kan salah satu Gen Z ya, pasti gak mungkin banget gue nggak pernah ngerasain FOMO, apalagi kayak gue anaknya aktif di sosial media banget, jadi ya pasti Biasanya aktif di sosial media apa? gue seringnya Instagram sih, Instagram sama. TikTok gitu. Tapi kalau TikTok gue bukan yang kayak content creator, tapi emang sering main TikTok aja gitu. Kamu FOMO-nya tuh lebih ke apa? Kafe, baju, atau gimana? Kalau buat sekarang gue tuh kayak lebih FOMO ke coffee shop. Gue tuh kan orangnya, ya gue suka banget musik kan, kayak 24/7 itu gue bener-bener orang yang bener-bener dengerin musik gitu. Gue tuh lebih ke FOMO kayak ke coffee shop yang punya kayak listening space or listening bar gitu. Kayak pasti kalau misalkan gue tahu di salah satu daerah ini ada coffee shop yang ada listening space keren gitu, gue pasti bakal kesana. Jadi gue tuh kayak ngikutin algoritma FYP gue gitu loh, karena FYP gue tuh munculinnya kayak coffee shop yang kayak ada listening space-nya gitu-gitu, atau kayak makanannya lucu-lucu, minumannya lucu-lucu. Kalau gitu, kalau gue kayak gitu. Tapi kalau gue ngeliat diri gue yang lama, kebetulan gue tuh pernah ada di fase yang bener-bener kayak gue ngerasa ini gue FOMO parah gitu. Apa? Itu mungkin karena zaman COVID-19 ya, gue lebih banyak di rumah, gue lebih banyak ngekonsumsi sosial media, jadi kayak gue tuh lebih banyak FOMO juga. Dan pada saat itu tuh gue bener-bener hidup gue tuh di rumah selama COVID-19 itu kayak fangirling terus. Pasti lo juga fangirling nggak? Iya sih bener. Iya. Kalau Fajar gimana? Enggak sih, cuman ya mungkin beberapa ada kayak ya artis yang kita sukain aja, cuman nggak sampai fan banget. Tapi kamu pernah nggak ngerasain FOMO itu? Kalau aku sendiri FOMO pasti pernah ya, apalagi kayak kalau misalnya soal tren mungkin nggak terlalu, cuman kayak kalau soal kayak berita gitu ya, itu apa sih, kayak berita-berita yang penting gitu loh, kayak misalnya tentang politik gitu-gitu tuh kayak harus difomoin gak sih? Soalnya ya biar tetap update gitu. Cuma kalau soal yang lain kayak tentang tren atau tentang kayak tempat-tempat coffee shop gitu, kayak aku sih nggak terlalu. Berarti kamu kalau misalnya teman-teman kamu nih pada main, terus kamu kayak nggak ikut, berarti kamu nggak takut ketinggalan sesuatu gitu? Aku sih enggak, aku sih orangnya tipenya jujur happy sendiri aja ya. Jadi kayak suka asikin sendiri aja gitu, kayak di rumah aja tuh asik. Kamu biasanya suka main game gitu. Kamu introvert? More like ambivert sih kayaknya. Ya, jadi kayak bisa di dua-duanya. Soalnya kayak kalau gue pribadi dan teman-teman gue pada main dan gue kebetulan lagi ada acara lain tuh, kalau misalnya gue nggak ikut kayak aduh gue takut ketinggalan, terutama ketinggalan gosip. Lu gitu juga gak sih? Iya sih bener, karena kita juga kayak cewek kan, pasti kayak cewek tuh takut buat ketinggalan gosip, ketinggalan topik obrolan yang ada di bukan tongkrongan, maksudnya kayak lagi main gitu. Kalau kamu gitu juga gak sih, kayak takut ketinggalan gosip gitu? Aku sih enggak ya. Berarti kamu gak suka gosip? Kalau dibilang nggak suka ya gimana ya gitu. Kan semua manusia suka nggak sih? Semua suka ya kalau ada hal baru gitu yang kayak hot news. Apalagi hot news. Iya, itu pasti suka. Cuman kalau misalnya untuk kayak misalnya apaan sih, ceritain please gitu, aku enggak gitu sih, kayak ya udah kalau dia mau ceritain, kalau enggak. Dia lempeng ya orangnya ternyata. Oke, next question. Dari FOMO ini nih, pernah gak sih ngefek ke keputusan kalian? Misalnya, lebih milih aktivitas yang bener-bener lo pengen ini, atau ngambil keputusan buat kuliah. Misalnya ada, sekarang nih, ada kelas ngampus, tapi lo kayak pengen banget ke tempat ini, dan di situ ada barang yang bener-bener lo pengenin. Lo pilih bolos atau main ke tempat itu? Dari siapa? Mau dari siapa? Kinan dulu deh. Boleh. Kalau buat diri gue yang sekarang ya. Gue nggak kayak gitu sih, karena gue lebih dikurang-kurangin aja kayak gitunya. Terus juga gue kan used to be collector kayak photocard, tapi sekarang gue nggak. Cuman yang tadi gue udah ceritain di awal, gue tuh lebih FOMO waktu kayak zaman COVID dan waktu zaman gue sekolah. Gue tuh bener-bener kayak kalau gue nggak beli album K-pop ini atau beli photocard ini, gue tuh bener-bener kayak ada rasa cemas sendiri di diri gue gitu loh. Dan kalau misalkan nge-efek ke misalkan ke pendidikan gue, kalau waktu zaman gue sekolah itu, gue pernah ada di masa satu kayak gue mau war tiket konser, padahal itu posisinya gue lagi les, ya pokoknya les untuk UTBK gitu. Itu sekelas, sekitar tempat les. Ya pokoknya gara-gara itu, gue tuh kayak pikiran gue tuh lebih ke distract ke war tiket itu daripada ke mata pelajaran yang lagi disampaikan sama guru les gue. Tapi kalau untuk sekarang mungkin
karena gue udah lebih dewasa atau gue udah tahu konsekuensinya dari si FOMO itu, gue lebih dikurangin aja. Jadi kalau untuk sekarang enggak sih, udah nggak efek ke kampus gue gitu, ke pendidikan gue enggak. Oke, kalau Fajar gimana? Kalau aku, kalau bisa dibilang sama, cuman bedanya itu karena aku kan orang nggak FOMO banget gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada soal kayak yang trending gitu, aku kayak nggak ngeprioritasin itu. Tapi aku juga nggak ngeprioritasin kayak soal kuliah gitu loh. Itu dulu sih, dulu ya. Sekarang Kalau sekarang udah mendingan lah, udah harus kayak Semester udah 5 nggak sih? iya, karena semester 5 Iya. udah tahu diri. keadaan kan kita. Kita tambah dewasa. Yes. Tambah dewasa. Takut tambah. Oke. Oke, next. Oke, nah. Tapi sebelum itu gue mau cerita juga, dan gue tuh kebetulan salah satu Gen Z yang FOMO juga. Gue mau nunjukin sesuatu. Kalau kalian tahu ini adalah Sony Angel, dan waktu bulan-bulan kemarin tuh ini lagi viral banget, dan gue tuh kayak merasa, aduh kalau misalnya gue nggak beli ini, gue ketinggalan banget, karena itu very cutesy, very demure, dan sini very cutesy, tapi ini kayak, oh, ini harus disensor gitu karena dia ada pantatnya, tapi lucu banget. Kalau kalian mau kenalan, ini namanya Kupah. Say hi dulu dong sama Kupah. Hai Kupa, lucu banget warna kuning. Kalau namanya Kupa itu kan Kayak jerapah. Karena ini kuning jerapah. Ada latar belakangnya ya namanya Kupa. Iya. Kuning jerapah, dia warna kuning dan dia jerapah. Oke, next. Nah, menurut kalian nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang medsos yang besar banget dan cepet banget nih. Berarti kalian setuju dong medsos tuh pengaruhnya tuh besar banget buat ningkatin rasa FOMO ini. Mulai dari Kinan dulu deh. Gue setuju banget. Karena yang namanya alur digitalisasi, namanya alur di medsos itu seperti yang udah gue mention sebelumnya, itu cepet banget pergerakannya dari tren satu ke tren yang lainnya. Terutama kayak, pasti lo juga tahu gak sih kayak tren Instagram itu yang kayak di Snapgram, terus kayak, apa ya, gue gak tahu itu namanya apa fiturnya, tapi kayak mirip-mirip question box gitu, terus orang-orang kayak template gitu loh. Iya, anonimus Iya, gitu ya. itu kayak ada beberapa orang kayak kalau nggak ikut tren itu mungkin dia bakal ngerasa FOMO, kayak misalkan Oh, yang kayak NGL link gitu kan sih? iya itu Iya, bisa NGL. salah satu termasuk. Terus kayak misalkan 6 photo for a dumb. iya, Exactly, itu yang gua maksud. Kayak mungkin ada beberapa orang kalau misalnya nggak ikut tren kayak gitu, setiap bulannya kayak waduh FOMO nih, orang nggak tahu update hidup gua di bulan ini. Gue kayak gitu lagi. Dan gue juga kayak pernah diceritain gitu sama salah satu dosen, sebenarnya tuh kayak template yang kayak gitu itu bahaya loh, karena Oh ya. ngedoxing diri kita sendiri, apalagi yang kayak misalkan questionnya tuh tentang tanggal lahir lo atau gimana, kan pasti kan orang audiens yang lain ngeliat akun lo gitu loh. Iya, Makanya itu benar-benar. bahaya sih menurut gue. Gue juga sih kayak gitu. Kalau Fajar gimana? Kalau aku bener ya, medsos kayak penting banget gitu. Cuman sebenarnya di sini kita harus jaga diri juga sih, kayak tadi kan ya, kayak takut didoxing Iya, gitu betul loh, banget. kayak apa ikut tren yang misalnya foto tanggal lahir lo, Iya, itu. foto Iya, kayak itu yang gue maksud. apalagi kayak biasanya kan sekarang yang paling sering kayak ini ya, apa sih yang kayak daman itu ya loh, kalau misalnya di akhir-akhir kayak kita ada foto, kita ngapain aja nih sebulan kegiatan kita, kan kayak salah satu kayak mungkin live update, cuman bisa aja kayak orang doxing gitu. Jadi kayak Iya. harusnya kita berhati-hati aja nggak sih kalau misalnya ikut tren-tren itu, apalagi yang kayak soal foto, nge-share media tentang diri kita gitu. Tanggal lahir juga itu menurut gue Iya, bahaya itu guys. parah Iya. banget. Orang tuh bisa stranger ya terutama kayak bisa tahu data diri kita. Data diri kita kayak gitu. Dan menurut gue itu sangat-sangat, apalagi kalau misalnya masih minor, di bawah umur, itu kan kayak masih gampang untuk dimanipulasi gitu. Kalau kita kan udah gede kan, kayak udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, next question. Nah, tadi kan kita udah banyak banget cerita tentang FOMO ya. Jadi menurut kalian nih, ada nggak sih sisi positifnya dari FOMO ini? Dan bisa nggak sih si FOMO ini tuh jadi motivasi buat lebih aktif ikut kegiatan yang banyak gitu? Boleh dari Kinan dulu? Kalau menurut gue, exactly, pasti adalah sisi positif. Yang namanya fenomena tuh bakal selalu ada sisi positif dan negatifnya. Kalau misalkan gue lihat, kalau FOMO tuh studi kasusnya gini loh. Kalau Gen Z ini kita udah masuk ke yang kayak era corporate gitu kan, corporate era. Kayak udah mulai magang-magang. Nah, ada salah satu temen gue, kebetulan dia itu magang karena FOMO.
FOMO ngeliat temen-temennya magang, jadi dia itu ikut magang. Nah, sisi positifnya itu di situ, dia lebih produktif karena ngeliat temennya sudah magang. Ya gitu deh sisi positifnya. Terus kayak misalkan ngerjain PI proposal, kayak gue FOMO temen gue udah di bab 2, kan pasti otomatis di diri gue kayak aduh masa teman gue udah di bab 2, gue masih di judul nih, masih di jurnal nih gitu kan, gue pasti bakal merasa tertinggal gitu loh. Nah, mungkin sisi positif dari FOMO itu kayak bisa ningkatin produktivitas gitu. Gue juga kayak, gue kan kemarin-kemarin magang, dan gue tuh magang karena mostly teman-teman gue tuh udah pada magang, jadi gue kayak, gue takut tertinggal gitu. Teman-teman gue pun kebanyakan kayak gitu, mereka magang karena ngeliat temennya udah pada magang, jadi FOMO gitu loh. Kayak banget bikin jadi sisi positifnya banget. Kalau Fajar gimana? Gue sih juga setuju ya, karena FOMO ini sebenarnya kalau dibilang negatif juga enggak, dibilang positif juga enggak, kayak netral aja sih, ya tergantung orangnya. Tapi kan emang apa ya, kalau dibilang sebenarnya di dunia ini tuh kalau yang berlebihan itu nggak baik ya. Tapi kita bisa pergunakan untuk jadi yang lebih baik. Betul. Gitu. Harus mindful gitu kan. Nah, oke, last question nih, aku sedih banget karena udah di pertanyaan terakhir. Sedih sih, so nyaman banget nih di sini nih. Oh my god, iya lagi. Jangan terlalu nyaman ya. Ups. Oke, jadi last questionnya adalah kasih saran dong buat Foscommerce nih yang lagi nonton ini, biar jangan terlalu berlebihan buat ikut FOMO. Dari siapa dulu? Kinan dulu boleh? Fajar boleh? Menurut aku FOMO itu boleh guys, asalkan kalian jadiin kayak motivasi, jadiin apa ya, suatu biar kalian lebih terupdate, lebih apa ya, apalagi kayak misalnya soal style gitu, biar kalian gak tertinggal, biar kayak kalian tuh kan zaman sekarang kayak apa-apa tuh melihat look gitu ya, itu parah banget sih zaman sekarang, kayak sebenarnya itu jelek, tapi kita harus mengikuti zaman, jadi kita harus mengikuti tren, tapi yang penting jangan berlebihan. Yes. Kalau menurut Kinan gimana? Setuju banget sih sama pendapatnya Fajar, kayak yang penting tuh kayak semua di dunia ini tuh harus ada boundaries ya guys, harus ada batasannya gitu loh. Semua yang dilakukan berlebihan itu nggak baik. Terus menurut gua daripada lu FOMO, mending lu ini deh, JOMO. Tahu nggak JOMO apa? Joy of missing out, kayak lu masih bahagia walaupun lu ketertinggalan, jadi kayak lu kurang-kurangin aja tuh di dalam diri lo sendiri gitu. Kayak ya pokoknya lu inget deh, semua di dunia ini tuh harus ada yang namanya batasan gitu, jangan terlalu berlebihan di mana-mana, biar nantinya juga lu nggak terseret dan lu nya juga nggak kelimpungan sendiri lah gitu karena FOMO. Betul banget. Jadi kayak kita selain kita punya FOMO, kita harus juga punya JOMO. Iya, jadi joy of missing harus out. menyeimbangkan kedua Itu kayak benda istilah itu. baru sih guys. Kedua bentuk itu ya. If you know, you know. Yes. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Pertanyaannya udah habis. Gue kayak, oh my god, sedih banget. Tapi gue seneng banget sih kalian jadi narasumber ini. Kayak gue having so much fun. Nah, dari jawaban Kinan dan Fajar itu kayak keren-keren banget dan memotivasi banget. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Yes. Dan gak kerasa ya, kita udah berapa lama nih ngobrol ya. Dan jadi dari tema hari ini tuh kita jadi banyak dapat insight yang baru ya. Nah, tentang jadi pada perbincangan kita hari ini tentang chasing moment FOMO di era generasi muda. Nah, ingat ya, nggak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi kita tuh sebagai Gen Z harus very mindful. Kita harus tahu apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Jadi kalian harus bisa ngebedain itu. Nah, yang perlu diingat juga, hidup ini tuh bukan tentang mengikuti tren, tapi tentang menciptakan momen yang berarti untuk diri kita sendiri. Betul kan? Betul. Yes. Gue juga mau terima kasih banyak nih buat Kinan dan Fajar udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama aku.
Seru banget guys. Thank you so much. Yes, kayak kalian udah cerita berbagai pengalaman dan POV dari kalian. Dan jangan lupa untuk terus mengejar momen yang benar-benar membuat kamu bahagia. Jangan banyak juga dengerin kata orang lain. Just be yourself. Oke. So, sekian dari aku, Awa. Aku Kinan. Aku Fajar. Bye-bye.